Shalom, perkenalkan nama saya Ivena Tondo Lambung dengan NIM 2414201016, Prodi S1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya akan mempresentasikan materi tentang keselamatan adalah anugerah. Sebelum itu, kita masuk dalam pengertian keselamatan. Menurut KBBI, keselamatan adalah selamat, kesejahteraan, kebahagiaan yang diberikan kepada manusia oleh Allah melalui Yesus Kristus dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan mencurahkan darahnya yang kudus bagi manusia yang berdosa. Manusia telah menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma dan tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Karena segala sesuatu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi manusia sudah bebas dari semua kutukan dosa oleh pengorbanan Yesus Kristus dan mengalahkan kuasa maut dan bangkit dari antara orang mati. Itulah kebebasan sejati bagi manusia. Pengertian anugerah menurut KBBI adalah pemberian dari pihak Allah, yaitu kasih karunia dari Tuhan. Dalam pengertian rohani, anugerah adalah kemurahan hati atau sikap Allah merendahkan diri kepada umat manusia yang dikasihinya sehingga manusia diselamatkan oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Dalam perjanjian Injil secara konkret, anugerah adalah kasih dengan kemurahan hati Allah dalam Kristus bagi kita, sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang secara cuma-cuma disediakan bagi umat manusia. Anugerah yang diberikan oleh Allah bagi setiap umat manusia sangatlah berharga karena manusia sudah dibebaskan dari kematian kekal. Akan tetapi tergantung dari manusia itu sendiri dalam menerima keselamatan itu bagi hidup mereka masing-masing. Keselamatan merupakan sebuah anugerah yang berasal dari Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus sebagai anak Allah yang kudus dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu kasih karunia. Semua manusia diselamatkan oleh Allah karena manusia adalah ciptaan Allah yang sangat berbeda dari ciptaan lainnya, dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah seperti tercantum dalam Kejadian 1 ayat 26-27, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta alam semesta. Maka kita sebagai orang Kristen perlu memperhatikan ada beberapa hal yang perlu dipahami sebagai berikut. Pertama, kenapa Allah memberikan keselamatan kepada manusia? Karena manusia perlu pemulihan secara rohani maupun pemulihan secara kedagingan, yang artinya adalah pemulihan secara rohani untuk memperbaiki hubungan Allah dengan manusia yang berdosa, sedangkan pemulihan secara kedagingan yaitu menyalibkan kedagingan manusia seperti hawa nafsu dan lain-lain sebagainya. Maka pemulihan itu sangat penting bagi manusia, dan lebih penting yaitu Yesus Kristus sebagai perdamaian bagi manusia yang telah hilang kemuliaan Allah karena dosa yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Allah memberikan dan mengaruniakan keselamatan yang kekal bagi manusia yang berdosa lewat perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Dalam buku John Murray yang berjudul Penggenapan dan Penerapan Penebusan, yang mengatakan demikian sebagai berikut. Keselamatan di mata pemilihan anugerah yang melibatkan kedua pedagangan keharusan perdamaian adalah keselamatan dari dosa hingga menuju kepada kesucian dan persekutuan dengan Allah. Di sisi lain, keselamatan yang berasal dari Allah bukan hanya meliputi pengampunan
dosa, tetapi juga pembenaran. Tetapi pembenaran adalah pembenaran atas kondisi kita sebagai orang yang bersalah dan terhukum, dan pembenaran sedemikian melibatkan keharusan, kebenaran, dan keadilan yang sesuai dengan situasi kita manusia. Di dalam buku John Murray, dalam buku yang sama berjudul tentang pengenapan dan penerapan penebusan, yang berkata bahwa ada beberapa hal adalah seperti berikut. 1. Pengorbanan. Tuhan Yesus sangat jelas dalam Perjanjian Baru bahwa karya Kristus begitu penting. Pengorbanan Yesus di kayu salib dan dapat diterapkan bagi manusia. Dalam Perjanjian Lama, banyak perdebatan tentang pengorbanan, bahwa pengorbanan diartikan sebagai pengganti, dan itu berarti berhubungan dengan dosa dan kesalahan. Yang kedua, propinsiasi. Hal ini muncul dalam Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa berhubungan dengan ritual korban, dan fakta bahwa dalam konsep Perjanjian Lama ini diterapkan dalam Perjanjian Baru sebagai karya Kristus. Yang ketiga, rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih berfokus pada keterpisahan kita dari Allah, dan metode inilah untuk memulihkan kita kembali kepada perkenaannya. Rekonsiliasi mengasumsikan adanya kerusakan relasi antara Allah dengan manusia. Keterpisahan ini memiliki dua segi: keterpisahan dari Allah dari kita. Apa dampak keselamatan bagi manusia? Keselamatan bagi manusia sangat berdampak dalam setiap kehidupan manusia secara urmaan, karena hubungan manusia dengan Allah kembali dipersatukan karena Yesus Kristus di kayu salib. Keselamatan juga merupakan kasih karunia dari Allah melalui Yesus Kristus, dan Allah mempersiapkan kita dan membawa kita kepada pertobatan. Kasih karunia Allah sangat memengaruhi kehidupan kita untuk menarik kepada Allah. Kasih karunia Allah itu sediakan bagi tiap-tiap orang di dunia ini, dan lebih penting juga Roh Kudus yang sangat berperan penting dalam hidup manusia serta Allah yang menarik dan mengajak orang kepada Yesus Kristus dalam pertobatan. Dalam buku J. Wesley Brill yang berjudul Dasar yang Teguh, dia memberikan tanggapan tentang keselamatan yang mengatakan sebagai berikut: Roh Kudus yang mengajarkan dan menyatakan bahwa karunia Allah serta Roh Kudus yang lama bekerja dalam dunia kita masing-masing. Ia mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada pertobatan, dan itulah pekerjaan kasih karunia Allah. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita sama penting dengan pekerjaan Kristus bagi kita di atas kayu salib. Roh Kudus bekerja melatih hati nurani seseorang, melatih firman Tuhan, dan melalui kesaksian orang-orang soleh. Bagaimana cara manusia menerima keselamatan itu? Dalam hidup mereka masing-masing, dalam kehidupan kekristenan, keselamatan itu sudah diberikan kepada manusia dan membebaskan manusia dari dosa. Keselamatan yang berasal dari Allah bagi manusia diberikan secara cuma-cuma pada manusia, karena keselamatan itu merupakan sebuah anugerah atau pemberian Allah bagi kita. Dari poin di atas, bagaimana cara manusia dan bagaimana langkah-langkah menerima keselamatan itu dalam hidup kekristenan. Dalam buku A. B. Simpson yang berjudul Injil 4 Berganda mengatakan sebagai berikut: langkah-langkah manusia menerima keselamatan itu yang pertama menurut A.B. Simpson sebagai berikut. 1. Langkah-langkah yang pertama adalah kesadaran akan dosa. 2. Selanjutnya harus ada pengertian tentang Yesus sebagai juru selamat kita. 3. Keselamatan datang karena sebab pertobatan. 4. Keselamatan diperoleh dengan jalan yang kepada Yesus Kristus. 5. Keselamatan diperoleh dengan jalan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. 6. Keselamatan diperoleh dengan jalan percaya bahwa Yesus sudah menerima kita dan Ia akan menggenapi segala janjinya.
7. Keselamatan diperoleh dengan jalan mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita bersama. 8. Keselamatan itu menuntut supaya kita berdiam dalam Yesus Kristus. Menurut A.B. Simpson dalam bukunya, ada beberapa hal pertimbangan yang mendorong manusia untuk menerima keselamatan itu dan membagikannya bagi orang lain sebagai berikut. Pertimbangan yang dilakukan adalah: pertama, keselamatan itu bergantung kepada pilihan dan kehendaknya sendiri. 2. Besar sekali tanggung jawab kita mengenai keselamatan jiwa kita. 3. Jikalau kita tidak menerima keselamatan itu, berarti bahwa kita melalaikan dan menghinakan darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk keselamatan kita. 4. Keselamatan itu harus diterima sekarang atau tidak sama sekali. 5. Keselamatan itu bersangkut paut dengan perkara-perkara yang kekal atau yang tidak berkesudahan. Kesimpulan, keselamatan itu merupakan sebuah anugerah yang berasal dari Allah bagi manusia yang berdosa. Keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi manusia merupakan pemberian secara cuma-cuma dan tidak dibayar dengan apapun oleh manusia. Kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus sangat berdampak besar dalam kehidupan manusia dan hubungan manusia dengan Allah kembali dipersatukan melalui Yesus Kristus di kayu salib dan telah mengalahkan dosa dan maut, dan akhirnya manusia bebas dari kematian yang kekal karena segala sesuatu Allah mengerjakannya demi kepentingan manusia. Kepada Allah mengasihi manusia dan Allah membenci dengan dosa, karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan kenapa Allah membenci dengan namanya dosa? Karena dosa adalah maut yang memisahkan manusia dari Allah. Keselamatan yang Allah berikan bagi manusia bukan hanya bersifat sementara, tetapi untuk selamanya. Akan tetapi, ada orang Kristen yang menolak keselamatan itu. Dan manusia pada umumnya tidak mempercayai bahwa sensa orang telah diselamatkan oleh kasih karunia seperti yang tertulis dalam Titus 2 ayat 11. Mengatakan demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Dadah.